Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarkan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar webinar dengan mengangkat tema RUU Cipta Kerja Peluang One Norma Baru bagi Pekerja. Webinar yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom yang mengundang insan media dari berbagai media massa di Kalimantan Selatan untuk berpartisipasi ini diselenggarakan tengah hari Rabu 15 Juli 2020. Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar webinar dengan menghadirkan Kadis Nakestran Kalimantan Selatan Wan Guru Besar Pakar Ekonomi ULM Profesor Dr. M. Handri Imansyah dengan mengangkat tema rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Peluang One Norma Baru bagi Pekerja. Webinar yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom yang mengundang insan media dari berbagai media massa di Kalimantan Selatan untuk berpartisipasi ini diselenggarakan tengah hari Rabu 15 Juli 2020. Dalam pemaparannya, Guru Besar Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Profesor Dr. M. Handri Imansyah menilai produktivitas pekerjaan buruh di Indonesia kalah saing dibanding negara tetangga, membuat pemerintah harus mendorong investasi baru, salah satunya melalui rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dengan adanya COVID-19 ini, maka ada dua cara, yaitu dengan mendorong investasi baru secara kapital atau meningkatkan produktivitas pekerja. Dengan kondisi wayah ini, ujar M. Handri Imansyah, sangatlah jelas produktivitas pekerjaan buruh bermasalah. Kada hanya tingkat Asia, bahkan di tingkat ASEAN kalah bersaing. Sementara pertumbuhan produktivitas Indonesia sangat lambat, nyaris di sektor-sektor di mana negara-negara lain justru unggul. Dari 2010 sampai dengan 2014, hanya beberapa sektor nang kayak garmen, karet, wan plastik nang produktivitasnya bisa bersaing. Ekonom asal Kalimantan ini pun menekankan bahwa dalam persaingan global ekonomi wahini, bubuhan pekerja perlu melihat negara-negara tetangga wan saingan untuk menetapkan tuntutan. Karena di Indonesia wahini keadaan produktivitasnya rendah, upah pekerjaannya jual lebih tinggi. M. Handri Imansyah melihat pemerintah sebagai pengambil keputusan memang harus segera mendorong kebijakan one insentif lain demi menarik investasi baru agar terhindar pertumbuhan ekonomi nang minus, sehingga kesempatan kerja harus dibuka wan perlu adanya investasi baru. Insentif-insentif wan kemudahan berusaha atau easy of doing business nang sudah bagus ini pun harus ditingkatkan lagi melalui rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. M. Handri Imansyah menilai pilihan untuk melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah tepat. Mahal tidak sesuai dengan produktivitasnya, orang akan milih teknologi aja. Nah itu kita harus pikirkan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Nah kira-kira itu mungkin bahan dasar yang perlu kita diskusikan. Demikian Pak Kiki, kita diskusikan bersama-sama gambarannya, karena memang tenaga kerja tuh dibayar tuh sesuai dengan biasanya kalau dari sisi teori ekonomi adalah sesuai dengan tingkat produktivitasnya. Jadi kalau harganya lebih tinggi dari itu, orang tidak akan bayar. Nah, sekarang upah minimal itu umumnya itu di atas sudah, ya. Jadi sudah di atas. Jadi bagaimana mereka? Jadi kita memang harus bermain untuk kepentingan nasional, kepentingan kesejahteraan buruh, tapi juga kita harus realistis. Karena kalau itu yang dipentingkan, orang, para pemodal, pada pengusaha akan memilih teknologi yang sangat padat modal. Karena mungkin jauh lebih murah, tidak akan ada pemogokan. Nah, apakah itu yang akan kita pilih? Nah, itu pilihan-pilihan yang sama-sama sulitnya. Silakan. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Wan Transmigrasi Kalimantan Selatan Siswansa SHMH menyatakan di masa pandemi virus corona, sesuai dengan data yang masuk hingga akhir Maret 2020, terdapat 52 perusahaan yang telah merumahkan karyawannya dengan jumlah 2.829 orang di Kalimantan Selatan. Sedangkan ratusan orang yang dirumahkan atau di PHK, ujar Siswansa, mulai dari sektor UMKM ada 2.141 orang, industri kecil menengah berjumlah 1.191 orang, dan sektor informal sebanyak 3.455 orang. Sedangkan buruh lepas menempati jumlah paling banyak, yaitu 10.200 orang. Tenaga kerja yang terdampak dengan COVID-19 ini berjumlah 6.700-an. Nah, ini yang sudah kami dapatkan datanya dari Serikat Pekerja dan juga Serikat Kerja Mandiri yang ada di perusahaan, dan juga oleh perusahaan-perusahaan tersebut juga melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan. Ditambah lagi yang terdampak adalah buruh harian lepas
yang tidak ada perjanjian kerja dan hubungan kerja yang tidak mendaftarkan atau tidak melaporkan. Ini berkisar sekitar 10 ribuan, 10.200-an gitu. Nah, inilah data yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Selatan terhadap tenaga kerja yang ada di Kalimantan Selatan yang terdampak COVID yang dimulai kemarin bulan Maret, April, Mei sampai Juli. Siswansa berharap bila nanti masa pandemi virus corona berakhir, maka perusahaan yang telah merumahkan karyawannya bisa memanggil atau mengaktifkannya kembali untuk bekerja.